إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah iman, kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalan salihah, kesempatan untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita yang telah lewat, kesempatan untuk kita berupaya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, akhir yang baik. Ikhwan fillah a'azzakumullah, manusia sering berbicara tentang kiat-kiat sukses, dan biasanya mereka hanya berbicara tentang sukses di dunia. Padahal perjalanan hidup manusia bukan hanya dunia. Perjalanan hidup manusia dari dunia menuju alam barzah, menuju kehidupan abadi di akhirat nanti. Maka bicaralah tentang kesuksesan fid daraini. Berbicaralah, berupayalah, carilah kiat-kiat sukses di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang mencari dunia dia akan kehilangan akhirat, dan siapa yang mencari akhirat dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kiat-kiat sukses fid daraini, bukan dalam satu ayat atau dua ayat, dalam sekian banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batas-batas Allah, itulah syariat Allah, garis-garis Allah. Siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya,
Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Wadzalikal fawzul azim. Kata Allah, itulah kesuksesan yang besar. Kalau kita ingin al-fawz al-azim, keberhasilan yang besar, kemenangan yang agung, kesuksesan yang sempurna, maka kata Allah, perhatikan hududullah, perhatikan batas-batas hukum-hukum Allah, perhatikan garis-garis Allah, syariat Allah, taati Allah, taati Rasulnya. Jauhi apa yang Allah larang, jauhi apa yang Rasulullah larang. Niscaya akan masuk ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu kesuksesan yang besar. Ikhwan fillah azakumullah. Bagaimana dunianya? Tidak dibahas di dalam ayat ini, karena secara otomatis siapa yang menjalani garis-garis Allah, siapa yang menjalani syariat Allah, di dunia hatinya akan lapang tentram, hatinya akan tenang, hatinya akan besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang menjalani perintah Allah, apakah dia kaya ataupun miskin, apakah dia memiliki harta yang banyak ataupun sedikit, hatinya tetap bahagia, hatinya tetap merasa tenang, tentram, nikmah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Diakhiri dengan kata yang sama, dzalikal fawz al-azim. Itu kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Siapa ya Rabb? Kata Allah, Allah sudah berfirman, hari ini, di hari kiamat, yauma yanfa'us sadiqina sidquhum, hari di mana orang-orang jujur akan bermanfaat kejujurannya. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itulah kata Allah, kesuksesan yang besar. Wadzalikal fawz al-azim. Yang pertama tadi, kesuksesan besar dengan ketaatan pada Allah dan Rasul, mengikuti batas-batas hukum Allah. Yang kedua, ayat ini menggambarkan orang yang jujur akan bermanfaat kejujurannya nanti yaumul qiyamah, akan mendapatkan kesuksesan yang besar. Jangan tergoda dengan dunia, jangan tergoda dengan gaya-gaya jual beli yang penuh kedustaan, penuh kepalsuan, penuh dengan permainan-permainan kotor. Engkau jujur, engkau akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Di dunia akan mendapatkan sa'adah tamah fi qalbihi. Dia di dunia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya. Tentram, tenang, lapang. Sedangkan di akhirat sudah Allah katakan dalam ayat ini, jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Maka tetaplah jujur, tetaplah masuk di dalam golongan sadiqin. Nanti akan bermanfaat kejujurannya yaumul qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-tajiru sadiq ma'i hakadha. Sesungguhnya pedagang yang jujur bersamaku nanti di dalam jannah kahatain, seperti dua jari ini, menunjukkan jari tengahnya dan jari telunjuknya bersama Nabi. At-tajir as-sadiq. Maka kiat-kiat sukses bukan dengan permainan-permainan dusta dalam bisnis, tetapi dengan kejujuran di hadapan Allah dan kejujuran di hadapan manusia. Kejujuran di hadapan Allah
artinya ibadah kita tidak nifaq. Ibadah kita ikhlas, bukan riya ingin dipuji, bukan sum'ah ingin didengar, tetapi sidqan lillah, jujur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia dalam muamalah, dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam hutang piutang, dan dalam segala urusan muamalah dengan manusia. Kunu sadiqin, kunu sadiqin, jadilah kalian orang-orang yang jujur. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-16, "Wa man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin." Siapa yang diselamatkan dari api neraka pada hari itu, berarti orang itu dirahmati, dan itu adalah al-fawzul mubin. Itulah kesuksesan yang sangat jelas. Percuma di dunia dia kaya raya, tetapi kemudian dia kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Percuma kita memiliki segala apa yang dia inginkan di dunia, tetapi di akhirat diazab di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Siapa yang sukses? Kata Allah, yang sukses adalah wa man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Siapa yang dipalingkan dari api neraka, yang diselamatkan dari api neraka, maka dialah orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang besar. Berarti yang namanya al-fawz al-azim. Pertama, dukhulul jannah, masuknya ke dalam surga yang Allah persiapkan, yang penuh kenikmatan tak terhingga di dalamnya, tak terbayangkan. Yang kedua, selamatnya seseorang dari api neraka. Itu fauz. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan dari kalangan mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan ayatnya? Kelanjutan ayatnya Allah berfirman, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar, itu keberhasilan yang besar, itu kesuksesan yang besar. Ternyata akhir dari ayat yang sering kita baca ini juga sama, berbicara tentang al-fawzul azim. Berarti siapa yang akan mendapatkan al-fawzul azim? Muhajirin, para sahabat, ansar, para sahabat, dan yang mengikuti mereka. Faman yurid an yahsul ala al-fawzil azim. Siapa yang menginginkan untuk mendapatkan al-fawzul azim, ikuti muhajirin, ikuti ansar, ikuti para sahabat, pahami Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka, maka Allah persiapkan bagi mereka selain keridhaan yang sangat tinggi dari Allah, juga jannatin tajri tahtahal anhar. Dzalika al-fawzul azim. Masih ada ayat-ayat lain yang berbicara tentang al-fawzul azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Buruj, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannat, bukan jannatun wahidah, jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu adalah al-fawzul kabir. Itu adalah kesuksesan yang besar, itu adalah kemenangan yang besar, keberhasilan yang besar.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka-mereka yang akan mendapatkan kesuksesan yang hakiki adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mengikuti para sahabat, mementingkan dan memperhatikan garis-garis hukum Allah, berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan semua itu dilakukan dalam keadaan jujur. Jujur ikhlas, benar-benar untuk Allah, bukan hanya karena riya, bukan hanya karena ingin dipuji, bukan hanya ingin balasan-balasan dunia, tetapi benar-benar karena Allah. Itulah sadiqin yang akan mendapatkan al-fawzul azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala lana wa lakum an yudkhilana al-jannah. Semoga Allah memasukkan kita dan kalian semuanya dan seluruh kaum muslimin ke dalam jannah. Semoga diberi oleh Allah al-fawz al-azim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan taufik untuk mengamalkan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu lagi kiat untuk sukses di dunia dan di akhirat. Kiat untuk mendapatkan al-fawzul azim, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum min dunubikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tardawnaha wa masakin tayyibatan, dan juga tempat-tempat yang indah fi jannati adn, dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang pasti menguntungkan? Manusia mayoritas sehari-hari berbicara tentang perdagangan, tentang bisnis, keuntungan dan seterusnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah, kata Allah, aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah, membela agama Allah dengan harta kalian dan dengan diri-diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian, lebih bagus untuk kalian jika kalian tahu. Ikhwanulina azzakumullah, dari apa yang sudah dibahas di khutbah pertama, kiat-kiat mendapatkan fawzul azim, ditambah dengan satu ini, yaitu perjuangan. Untuk apa kita hidup? Apakah hanya untuk makan, hanya untuk urusan pribadi? Kapan kita mendukung dakwah ilallah? Kapan kita memperjuangkan agama Allah? Dengan apa kita memperjuangkan din? Apakah kita tidak ikut andil, tidak terpanggil untuk membela agama Allah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, jihad
yang sesungguh-sungguhnya jihad dan afdolul jihad pada hari ini. Perhatikan catatannya, pada hari ini, karena ulamanya ulama kita hari ini. Sekarang ini jihad yang paling tinggi adalah jihad dengan ilmu wal bayan, dengan menjelaskan, menerangkan, membantah kebatilan-kebatilan, mendirikan pondok-pondok pesantren, mendirikan ta'lim, mengadakan berbagai macam pendidikan agama, pendidikan din, pendidikan akidah, pendidikan syariah, pendidikan barakallahu fikum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga perjuangan, bahkan di zaman sekarang yang paling afdal adalah itu. Mengapa? Karena sekian banyak orang-orang yang mengaku muslimin tidak mengerti agamanya sendiri, belum memahami sekian banyak perkara penting dalam akidah. Maka berjuanglah membela agama Allah dengan al-qalam wal lisan, dengan pena dan dengan lisan, dengan tulisan-tulisan, dengan lisan, atau dengan harta, atau dengan tenaga, untuk memperjuangkan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Karena Allah menyatakan itu adalah tijarah tunjikum min adabin alim, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Ditambah lagi, yaghfir lakum, Allah akan ampuni kalian dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibatan, dan tempat-tempat tinggal dalam surga yang indah, yang thayyibah, fi jannati adn, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kesuksesan yang besar, itu adalah kemenangan, keberhasilan yang besar, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kita sampaikan itu hanya ghaidun min faid, hanya setetes dari sekian banyak ayat-ayat yang lain dan dalil-dalil dalam Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa kiat sukses di dunia dan di akhirat adalah poin-poin tadi: beriman pada Allah dan hari akhir, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti para salafus saleh, dan memperjuangkan agama Allah dengan jujur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa nasallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yaghfira lana khatayana wa khatayakum wa khatayal muslimin, wa yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina إلى التوحيد والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.